Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Tapi iman saja nggak cukup. Harus apa kalau mau beruntung? Alladzina hum eh, kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang bukan hanya beriman tapi juga khusyuk di dalam salatnya. Istiqomah melakukan salat 5 waktu. Makanya hayya 'alal falah. Ketika kita mau naik tingkatan ke hayya 'alal falah, maksudnya di dalam azan itu apa? Ketika mau hidup beruntung, maka kita harus apa dulu? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ayo semuanya dirikan sholat. Ketika sudah sholat, istiqomah 5 waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya 5 waktu, udah istiqomah. Hayya 'alal falah. Baru kita akan naik derajat menuju orang yang beruntung, yang dekat dengan Allah, rezekinya lancar, keinginannya tercapai, kehidupannya tercukupi, dan juga semuanya diberikan kelancaran atau kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Satu, ibadah. Salat, salat, ya. Suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya cari dalam hidup ini?" Lalu Rasulullah menjawab, yang harus kamu cari yang pertama adalah lisanun dzakir. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi yang harus kita cari pertama kali kata Rasulullah itu apa? Lisanun dzakir. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir bukan hanya pakai tasbih teman-teman semuanya. Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa ketika kita mau masuk kamar mandi bagaimana doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar kamar mandi, Allahumma inni adhaba anil adha wa afani. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ketika mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ketika sudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ketika selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal tahirin waj'alni min ibadikas sholihin. Rasulullah mengajarkan doa-doa indah itu agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi zikir bukan hanya tasbih ya, bukan hanya pakai tasbih ke selatan, ke utara nanti dikira orang gila. Iya, ke pasar bawa tasbih gitu kan. Ke masjid ya tasbih, jogging umpama tasbih gitu kan. Ya nggak usah kayak gitu juga ya, nggak usah kayak gitu juga. Kita harus pintar menempatkan sesuatu pada tempatnya lah gitu. Ya zikir kan nggak harus pakai tasbih juga. Umpamanya kita suka sholawat, ya udah baca sholawat sambil jalan bawa motor sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati aja diterima kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yang pertama apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita cari? Yang pertama adalah lisanun dzakir. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa qalbun syakir. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya, kita diberikan nikmat yang kecil, syukuri. Ketika kita diberikan nikmat yang banyak, jangan sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat yang kecil, tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi, jangan sampai kita ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama salaf kita, man lam yashkuril qalil maji'tal katsir. Man lam yashkuril qalil maji'tal katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, ya, nikmat yang kecil tidak kita syukuri, nikmat yang besar tidak akan datang kepada kita. Nikmat yang kecil tidak kita syukuri, nikmat yang besar tidak akan datang kepada kita. Jadi begitu teman-teman semuanya. Jangan sampai kita lalai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Salah satu contoh nikmat Allah yang lebih besar ini adalah kesehatan. Apalagi sekarang ya, sekarang ini udah banyak orang yang sakit, greges badannya nggak enak, masuk angin atau apa gitu kan, atau ya naudzubillah, semoga dilindungi dari COVID-19 atau Omikron atau Ibu Kron, Bapak Kron ya, teman-teman semuanya. Ya itu ketika kita hilang kesehatan, batuk aja,
atau pilek aja atau pusing aja itu nggak enak udah. Melakukan kegiatan nggak maksimal gitu kan. Mau ngapain males, rebahan aja. Jadi boring, jadi bosen gitu kan. Akhirnya overthinking. Itu salah satu ketika nikmat kesehatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ayo kita pintar-pintar bersyukur kepada Allah. Apakah itu juga ibadah? Iya. Ya, ketika kita bersyukur kepada Allah, nikmat kita akan ditambah, ditambah, dan ditambah. Wa in kafartum, apabila kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya nanti adabnya Allah itu pedih. Yang tidak bersyukur nanti diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kuncinya itu. Yang pertama, lisanun dzakir, lisan yang selalu bersyukur. Wa qalbun syakir, ya. Dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang nomor 3 ini bagi yang sudah sampai waktunya apa? Ialah zaujatun, ya, seorang istri yang bisa menguatkan kepada iman seorang lelaki. Itu juga merupakan bekal nanti ketika kita di akhirat. Ya, jadi maksud hidup untuk setelah hidup itu teman-teman. Kita hidup di dunia hanya sementara. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang senang atau mau orang susah, mau orang besar atau mau orang kecil, mau orang konglomerat atau orang pinggiran, mau yang Starbucks atau angkringan umpama yang bahasa viral sekarang ya kan. Itu semuanya bakal mati. Ya, semuanya bakal mati. Mau yang punya Alphard, Mustang, Porsche, Lamborghini, Aventador ataupun yang punya becak ya, yang punya sepeda pancal doang, yang rumahnya gubuk atau yang rumahnya megah seperti istana. Semuanya akan mati, tidak akan membawa apa-apa kecuali amal.